itu mau bicara sampai kapan perbedaan ini gitu. Pesantren ini mau bicara sampai kapan perbedaan ini. Kemudian akhirnya saling benci yang muncul di antara kita. Setiap santri ditanamkan kebencian sama saudaranya, sama pesantren lain. Apa yang terjadi? Kenapa nggak kita kumpul? Berbeda, ayo berbeda. Yang penting di atas kita. Bahwa nanti ujungnya tidak ketemu lah. Orang-orang soleh zaman dulu, para kiai kita zaman dulu, para ulama kita zaman dulu, bahkan sahabat Rasul, bahkan Rasul masih hidup saja mereka beda pendapat kok. Terus kenapa kita begini sekarang? Ayo kumpul, ayo satu. Kecamatan Tanjung, ayo kapan kumpul? Ayo Pak kumpul, Al-Fatih siap, siap Pak, Al-Fatih sangat siap, segala-galanya Al-Fatih siap. Ayo mau apa? Saya sampaikan hari ini. Karena saya gelisah kepada orang bertikai sesama muslim. Kok dilihat loh sholatnya masih ngadep kiblat semua. Para ulama ngajari kita kalimat luar biasa. Nuhibbu ahlal qiblah wa la nukaffiruhum. Itu kalimat para ulama kita. Kita cintai semua ahlul qiblah dan kita tidak kafirkan mereka. Coba tanya, NU kiblatnya kemana? Sama. Muhammadiyah kiblatnya kemana? Salafi kiblatnya kemana? Orang PKS kiblatnya kemana? HTI kiblatnya kemana? Kenapa sekarang begini? Kiblatnya sama-sama ada kiblat kita. Kiblat kita masih sama-sama Ka'bah. Perbedaan pendapat bisa kita lerai. Kita duduk bareng yuk. Kita ngobrol bareng yuk. Kita ngopi bareng yuk. Jangan dipertajam perbedaan ini. Jangan ditanamkan kebencian pada santri-santri kita. Jangan. Perbedaan pendapat ada di semua hal. Kalau Anda mau adu kitab, mereka punya kitab, kita punya kitab, sana punya kitab. Ayo kita diskusi yang baik. Begitu. Supaya kita ini bersatu. Karena tanpa persatuan mustahil ada kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitab. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Amma ba'd. Yang kami muliakan dengan penuh ta'zim para ulama, para kiai dan seluruh pimpinan pondok pesantren se-Kecamatan Tanjung yang saya cintai, para santri, laki perempuan dari semua pesantren, yang dengan cinta itu mudah-mudahan kita bisa bersatu. Tanpa persatuan tidak mungkin ada kebesaran lagi. Dan juga para umarok, para pemimpin dengan seluruh jajarannya, yang saya juga mendoakan agar para pemimpin diberikan Allah kekuatan dan penjagaan. Sesuai dengan Allah, muslimin muslimat hafizahullah. Amanah yang sampai ke saya itu ada judulnya sebenarnya. Ada judulnya, saya nggak hafal judulnya. Saya bacakan judulnya. Judulnya itu implementasi resolusi jihad terhadap perkembangan pondok pesantren. Itu yang ada saya. Ditambah hari ini ada tema nasional di Hari Santri yang juga yang tadi juga disampaikan, dibicarakan, yaitu tentang berdaya menjaga atau berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Pertemuan ini pertemuan sebenarnya pertemuan dua sejarah besar yang tidak mungkin dipisahkan. Yang pertama
adalah sejarah manusia paling agung di muka bumi. Dengan kita hadir di sini bersama di Maulid Rasulullah SAW, manusia pemimpin dan yang mengajarkan bukan hanya pada muslim, beliau adalah guru kemanusiaan. Jadi temanya tema pas manusia. Dan yang kedua, sejarah para muallim, para kiai, para masyayikh dengan para santrinya. Dan itu jelas disambung karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham walakin warathul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa emas perak, bukan berupa dinar dan dirham, tapi warisan nabi itu ilmu. Siapa yang mengambil ilmu sungguh telah mendapat warisan yang banyak. Dan wa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itulah yang merupakan pewaris para nabi. Karena itu ini dua sejarah yang bertemu dan sungguh amat luar biasa. Ini di level kehidupan kemanusiaan paling tinggi. Karena di sana ada ulama dan di sana ada guru besar yang pertama, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para masyayikh dan para santri yang dirahmati sekalian, sudah banyak sebenarnya disampaikan tadi. Saya juga tidak akan menambahi banyak, tapi izinkan saya hanya ingin saya ini sekarang jadi masyarakat tak terpisahkan di Situ Daun ini. Alhamdulillah diterima baik oleh para kiai di sini juga masyarakat. Mudah-mudahan saya dan teman-teman tidak lagi dianggap sebagai pendatang. Karena memang kita tinggal di sini dan kita urus bersama negeri kita ini, kampung kita ini, kita urus bersama, desa kita, kecamatan kita urus bersama dengan baik. Ke depan akan bersinergi untuk baik. Tapi saya kalau secara nasab keturunan, saya ini keturunan Jawa Timur Betawi. Nah, itu dua-duanya. Hari ini kan dari tadi ngomongin Surabaya, nah itu saya orang Jawa Timur. Khas orang Jawa Timur, khas Betawi itu nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi saya kalau bicara di hadapan para kiai dari Sunda, saya nggak khawatir semuanya. Jujur saya khawatir, karena saya khawatir tidak sopan. Karena orang Jawa Timur Betawi itu, udah Jawa Timur ketemunya Betawi. Kalau Jawa Timur ketemu Sunda masih lumayan lah. Jawa Timur ketemunya Betawi. Jadi kayak saya nih. Jadi kalau bicara nggak pakai saringan. Ustaz Fauzi apa nih? Ini kalau Ustaz Fauzi, masya Allah, tabarakallah ya. Walaupun beliau berorasi luar biasa, bahasanya halus. Saya nggak bisa. Boleh nggak saya ngomongnya agak kasar? Bukan kasar, tapi saya bisa belak-belakan. Karena kalau saya bicara, seperti Ustaz Fauzi sampaikan tadi, kalau bicara harus pakai dalil dan pakai bukti, pakai data, nggak boleh asal. Jadi ini saya tidak panjang, insya Allah saya cuma ingin sampaikan karena hari ini adalah pembahasan kita tentang Hari Santri dan Maulid Rasulullah SAW. Tema Hari Santri, kisah perjuangan Hari Santri 22 Oktober sudah disampaikan lengkap. Tentang Rasulullah SAW juga sudah dibahas lengkap. Nah, saya cuma ngasih data hari ini. Hari data saya sampaikan, saya mau bacakan dulu. Sambil nanti kita jujur terhadap sejarah. Dan kita kalau sudah cek data sejarah, kemudian nanti kita koreksi hari ini kita, bukan untuk mencaci maki atau menghina siapapun, tapi untuk lebih baik. Santri, kiai naik semuanya posisinya. Ya, sebagaimana dalam sejarah besar yang sudah diceritakan panjang lebar tadi. Di awal saya ingin bacakan teks. Kalau teks itu bukan, kalau di ilmu hadis bukan riwayat di ma'na. Ini betul-betul ini lafzan saya bacakan teks. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu. Kalau mau Bapak Ibu mau lebih detail, bacalah buku judulnya Fatwa dan Resolusi Jihad. Penulisnya Allah yarham rahmatan wasi'ah, sudah meninggal beliau, Allah rahmatan wasi'ah. Dan kami masya Allah berinteraksi baik sekali dengan beliau. Kami pernah mengundang beliau untuk diskusi tentang sejarah, karena beliau yang saya kagumi dari beliau rahimahullah itu
Beliau itu peneliti sejarah Indonesia itu sangat serius. Itu kalau membaca transkrip kuno itu luar biasa beliau. Namanya Kiai Haji Agus Sunyoto, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau sebelum meninggal itu ketua Les Bumi PBNU. Dan beliau ketua Les Bumi PBNU. Dan beliau punya buku, nulis buku judulnya Fatwa dan Resolusi Jihad. Tolong dibaca. Tadi saya sudah sampaikan, tidak boleh kata Ustaz Fauzi tadi, tidak boleh bicara tanpa dalil. Dalil, ayo kita bicara dalil, Qurannya mana, hadisnya, penjelasan ulamanya mana. Setelah itu kalau mau bicara fakta sejarah, yuk kita bicara data, biar gak ngarang kita. Saya hanya menguatkan apa yang saya sampaikan tadi. Saya bacakan. Sebenarnya, Bapak Ibu, para kiai, para santri yang fillah, jadi sebenarnya tanggal 22 Oktober itu yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah dengan para kiai yang hadir di Surabaya. Itu kumpulnya tanggal 21 dan 22. Keluarnya resolusi tanggal 2. Sebenarnya yang dikeluarkan bukan cuma resolusi. Yang dikeluarkan itu dua. Kenapa Agus Sunyoto bilang keluarkan dua? Satu fatwa, dua resolusi. Ini dua hal yang berbeda. Kalau fatwa itu adalah perintah para ulama kita, para kiai kita untuk seluruh muslimin. Itu perintah sifatnya fatwa. Kalau resolusi itu kesepakatan para ulama yang ditujukan pada NKRI, pada negara Indonesia. Jadi ada dua sisi. Kalau yang satu perintah untuk muslimin, yang satu adalah kesepakatan para ulama yang mengirimkan pesan untuk NKRI, untuk para pemimpin negara ini. Saya bacakan teks apa adanya. Ini tekstual supaya saya nggak ngarang. Saya bacakan yang pertama. Yang pertama adalah fatwa. Ini kalimatnya. Tentu ejaannya ejaan lama. Saya bacakan. Fatwa resolusi jihad fisabilillah. Ini bunyinya. Tekstualnya, berperang, menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Jadi fardu ain di situ. Yang jaraknya 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi fardu kifayah yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. Ya ini sebagian, jadi bacakan semua. Ini fatwa untuk muslimin. Penjajah yang masuk Surabaya, karena serunya di Surabaya tadi itu isu di Surabaya sudah berkembang bahwa penjajah mau masuk. Maka gak ada yang rela, termasuk para ulama yang kumpul tanggal 21, 22 itu keluarkan fatwa untuk muslimin. Kalau betul datang, karena isunya mereka datang tanggal 25 dan ternyata betul datang tanggal 25 Inggris itu. Jadi 21, 22 kumpul Oktober. 25 Inggris datang membonceng nikah Belanda dari itu. Sehingga ini difatwakan ini masuknya itu karena dari laut itu dari Tanjung Perak, Surabaya bagian utara. Makanya pertempuran yang nanti sangat besar itu terjadi di sekolah Al-Irsyad. Kalau Bapak Ibu ke Perak, ke Ampel, itu ada sekolah Al-Irsyad besar. Disitulah pertempuran besar terjadi di situ. Nah, ini jadi hitungnya oleh para ulama jaraknya 94 km. Pertanyaannya kenapa 94 km? Pak Agus Sunyoto, Pak Kiai Haji Agus Sunyoto dalam bukunya ini dalam ceramahnya juga beliau menyampaikan karena itu jarak seorang musafir boleh mengkosor sholatnya. Itu disampaikan oleh beliau. Jadi ini Bapak Ibu dan santri, ini fatwa
fatwa dikeluarkan. Fatwa dikeluarkan itu untuk muslim. Ini nanti jadi pelajaran sejarah buat kita. Apakah cukup? Gak cukup. Para kiai buat resolusi. Kenapa buat resolusi? Nanti kita akan lihat sisi kalimatnya. Di tekstual saya bacakan. Mengapa ulama perlu membuat resolusi ditandatangani oleh para ulama, dikirimkan ke para pemimpin negara Indonesia, NKRI. Saya bacakan tekstualnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Revolusi. Rapat besar wakil-wakil daerah dalam kurung konsul-konsul perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat 1. Bahwa oleh pihak Belanda dalam kurung nikah dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. 2. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. 3. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. 4. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 2. 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sebadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia Merdeka dan agama Islam. Surabaya 22/10/1945, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Resolusi ini aslinya muncul Bapak Ibu itu karena negara nggak hadir. Saya boleh jujur nggak? Saya boleh jujur nggak Pak? Boleh ya ya? Boleh ya para santri, saya boleh jujur. Tadi saya sudah bilang, saya mohon maaf. Negara tidak hadir. Jujur-jujuran. Bahkan pemerintah Jakarta memerintahkan agar Inggris yang berlabuh di Perak jangan diberikan perlawanan, jangan ditembaki. Tentara-tentara Indonesia yang di Surabaya itu sudah bergetar karena sudah mau ditembaki, karena mereka melarang mereka turun dari kapalnya. Tapi justru pemerintah Jakarta yang mengatakan jangan. Itu tanggal 25 itu. Sementara bayangkan muslimin itu sudah orang yang paling peduli terhadap masyarakatnya.
Mereka korbankan bahkan nyawa mereka. Nah ini resolusi dikeluarkan itu, saya mohon maaf kalau bahasa saya negara tidak hadir. Keputusan Jakarta lambat. Bahkan begitu tadi Ustaz sampaikan, pertempuran besar 3 hari 3 malam ditambah 1 hari lagi di tanggal 26, 27, 28 ya, tanggal 26, 27, 28 pertempuran besar 3 hari terjadi. Tanggal 29 dan nanti tanggal 30 baru pemerintah Jakarta datang. Pemerintah Jakarta datang. Nah, Jenderal Brigjen Malabi itu mati tanggal 30 sore. Justru setelah terjadi kesepakatan perdamaian. Nah ini para ulama dan para santri yang dirahmati, inilah yang sebenarnya nanti justru kita harus lakukan di pesantren-pesantren itu. Apa yang soal kita bisa bahas nanti? Tanggal 24 pagi, 25 itu kan pertempuran 25 itu datang, mereka datang, kemudian pertempuran 26 beberapa hari. 24 pagi terdapat pidato yang sangat legendaris, pidatonya Bung Tomo. Tadi Ustaz Fauzi sampaikan. Saya mau bacakan teksnya juga, biar gak ngarang saya. Saya bacakan teks pidatonya Bung Tomo supaya kita punya data. Apa bunyi pidato teksnya Bung Tomo? Saya bacakan, lihat kalimatnya. Lihat kalimat luar biasa. Karena Bung Tomo itu saat itu posisinya sebagai wartawan. Jadi beliau untuk kerjanya itu, sehingga beliau tahu persis data bahwa besok mereka datang. Maka 24 pagi beliau pidato di Surabaya. Kita suka lihat gambar yang beliau lagi berteriak Allahu Akbar itu. Tapi saya bacakan itu apa adanya. Kita dengarkan bagaimana perjuangan itu. Lihat kalimatnya, pidatonya. Kita ekstremis dan rakyat nggak takut. Berjuangnya begitu. Jadi kita ini sekarang cuma ditakut-takutin dengan kata teroris. Bung Tomo itu untuk mengobarkan semangat kita bilang kita ekstremis dan rakyat sekarang tidak percaya lagi pada ucapan-ucapan manis. Kita tidak percaya setiap gerakan yang mereka lakukan selama kemerdekaan Republik tetap tidak diakui. Kita akan menembak, kita akan mengalirkan darah siapapun yang merintangi jalan kita. Kalau kita tidak diberi kemerdekaan sepenuhnya, kita akan menghancurkan gedung-gedung dan pabrik-pabrik imperialis dengan granat tangan dan dinamit yang kita miliki, dan kita akan memberikan tanda revolusi, merobek usus setiap makhluk hidup yang berusaha menjajah kita kembali. Ribuan rakyat yang kelaparan, telanjang dan dihina oleh kolonialis akan menjalankan revolusi ini. Kita kaum ekstremis, kita yang memberontak dengan penuh semangat revolusi bersama dengan rakyat Indonesia yang pernah ditindas oleh penjajahan, lebih senang melihat Indonesia banjir darah dan tenggelam ke dasar samudra daripada dijajah sekali lagi. Tuhan akan melindungi kita. Merdeka! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bung, itu isinya. Tidak ada kiai santri lemes-lemes itu tidak ada. Nunduk lemas, tidak ada. Kalau negara tidak hadir, pesantren tidak mati gaya. Tidak ada. Sekarang saya tadi contohnya. Apakah harus menunggu selalu pemerintah kecamatan? Apa harus selalu menunggu pemerintah daerah, desa, kabupaten, provinsi, kementerian, negara? Mereka nggak bisa menjangkau semua. Masyarakat ini bersyukur. Dari saya tanya, Tenjolaya berapa jumlah pesantrennya Ustaz? Ada 40 lebih. Saya bersyukur. Itu artinya Tenjolaya ini itu mudah sekali urus masyarakatnya. Kenapa? Serahkan saja masyarakat sekitar pesantren ke pesantren setempat. Karena begitulah dari dulu pesantren, kiai dan santrinya.
Tidak perlu menunggu negara untuk berbuat baik. Gak ada nunggu negara itu, gak ada. Saya mau tanya, itu kiai-kiai hadir di sana, mereka kumpul, mereka mengeluarkan fatwa, resolusi, para santri turun ke jalan, mereka jihad. Ada yang bayar? Gak ada. Dari dulu memang pesantren begitu. Gak ada pesantren menghabiskan negara itu, gak ada. Pesantren minta dana pos itu gak ada. Gak ada itu. Yang ada bahkan dalam sejarah madaris, sejarah Islam dulu, yang ada pesantren lah yang akan mendanai masyarakat sekitar, bahkan meminjami kepada negara kalau negara tidak cukup anggarannya. Wallahi. Buka kitab bukunya Dr. Abdul Hadi Tazi ketika beliau menuliskan Jami' Qarawiyyin. Ini kampus pertama di dunia yang diakui PBB. Posisinya di kota Fes, Maroko. Beliau punya buku yang dikasih luar biasa bukunya. Dr. Abdul Hadi Tazi, beliau menulis tentang berapa sebenarnya anggaran yang dimiliki oleh madrasah Qarawiyyin. Itu. Jadi kenapa? Jadi kenapa? Apa yang membuat santri jadi lemes? Kiai-kiai jadi gak punya taji lagi, gak punya taklim lagi, gak kuat berteriak Allah Akbar lagi, karena terlalu banyak makan jasa. Kiai-kiai kita mengajarkan, Pak, jangankan cuma harta, darah kita tumpahkan, nyawa kita korbankan. Begitu aslinya, itu yang kita dapatkan. Itu kiai-kiai kita. Jangan cuma kita bawa nama Hadratus Syekh Kiai Haji Wahab Rasulullah, atau Kiai Haji yang lain, atau tokoh di organisasi lain, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah, atau tokoh Al-Irsyad, tokoh Persis. Jangan hanya dibawa-bawa namanya, tapi teladani kehebatan mereka, kebaikan, kesolehan mereka. Yuk kita teladani. Apa bisa? Apa yang nggak bisa dengan izin Allah? Itu bisa. Ini kejujuran kita membaca sejarah. Yuk kita jujur baca sejarah kita. Maka dari itu antar pesantren itu bersatu, baru bisa mengusir orang jahat. Sekarang ini begitu santri itu kan 17 Agustus 45 sudah dinyatakan merdeka. Itu Agustus, September, Oktober belum diakui. Indonesia belum diakui. Muncul resolusi fatwa resolusi jihad. Kemudian pecah perang. Itu perang 10 November, Oktober, November. 10 November perang. Waktu itu Belanda karena mengalami mati, Inggris marah besar. Makanya kemudian Inggris menduga itu sudah menyebarkan, jadi disebar dari helikopter, pesawat, selebaran supaya menyerahkan yang membunuh Brigjen Malabi. Kalau tidak akan dibombardir dari darat, udara dan laut Surabaya itu. Dan Inggris sudah memperkirakan paling lama hanya 3 hari Surabaya selesai. Apa yang terjadi? Inggris itu belum pernah kenal arek Surabaya. Tahu bonek Pak? Belum kenal yang Surabaya. Pasukan Inggris yang dikirim itu salah satu pasukan khusus. Itu pasukan khusus yang terlatih di berbagai negara. Pasukan yang dikirim ke Surabaya itu lawan area Surabaya nggak sanggup. Bonek dilawan. Nggak bisa. Bonek nggak bisa. Jangan. Makanya sampai sekarang bonek itu baga-baga gitu, ya. Jangankan cuma kalian, Inggris saja selesai menghina itu. Ya. Itu para kiai dan para santri yang berkumul. 3 hari yang diperkirakan. Itu tahu perjalanan perang itu berapa lamanya? 100 hari. 100 hari. Baru kemudian ada area Surabaya yang tentu isinya adalah para kiai, para santri, dan masyarakat yang hadir yang peduli itu. Tadi korbannya sangat amat banyak. Tapi yang menarik, pasukan khusus Inggris itu korbannya 2.000 orang. Mati 3 jenderal termasuk Malabi. Keren. Kenapa? Inggris itu sebenarnya kayak gini. Karena Inggris kirim pasukan khusus, ternyata yang dilawan tuh orang tawuran. Itu yang perang pertama itu 3 hari tawuran, Pak. Jadi itu kan semua teori militer nggak tembus. Biasanya kan lawannya menggunakan strategi, teknik apa gitu kan. Ini dihadapi bonek tawuran. Itu Inggris nggak sanggup.
Maka perkiraan 3 hari 10 November itu mereka dibombardir habis-habisan itu, jadi banyak gedung runtuh di Surabaya. Itu 3 hari ternyata nggak selesai, sahur udah selesai. Itu sampai baru berakhir 100 hari. Kata Pak Kiai Haji Agus Sunyoto rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan setelah 100 hari para kiai membuat kebijakan lagi, yaitu hentikan perlawanan fisik. Enak kalau punya kiai yang punya roh, punya izah, menggerakkan umat. Berhenti, hentikan perlawanan. Gimana sekarang? Para korban sudah sangat banyak. Para ulama yang punya pertimbangan syariat, dan syariat itu hidup di lapangan. Hentikan itu. Kalau kata Pak Kiai Haji Sunyoto, beliau mengatakan perlawanan kemudian diubah menjadi perlawanan sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Itu perlawanan berikutnya, yang bermirip-mirip dengan satu kaum maka sama dengan mereka. Berupa apa perlawanannya? Nah, kalau kata Pak Kiai Haji Sunyoto, sarung inilah perlawanannya. Makanya santri sarungan. Santri diharamkan pakai jas karena itu pakaian orang kafir. Santri diharamkan pakai dasi karena itu pakaian orang kafir. Santri sarungan. Bukan kalimat saya, kalimat Ketua Lesbumi PBNU Bapak Kiai Haji Agus Sunyoto rahimahullah taala rahmatan wasiah. Baca bukunya di Fatwa Darus Jihad dan dengarkan ceramah-ceramah beliau. Jadi izahnya itu sampai kayak gitu. Makanya kalau sekarang kita melintir sana, melintir sini, ya kan, dan sampai akhirnya tidak punya izah Islam dan Muslimin. Kalau santri, mohon maaf saya sudah besarnya, santri nyiumi tangan kiainya, ya sudah begitu. Begitulah ta'zim dan penghormatan diajarkan. Tapi kalau orang kafir datang ke pesantren pada cium tangan, saya jujur Pak Kiai, tunjukkan fatwanya ke saya. Penghormatan orang datang, saya tidak tahu, saya ajarkan ke saya. Saya kalau membaca kisah-kisah para kiai mengajarkan izzah setinggi itu, lihat izzahnya. Dulu oleh para kiai difatwakan haram jas, difatwakan haram dasi, karena pakaian orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bukan kalimat saya, Pak. Saya cuma menyampaikan data. Nah ini, disinilah kemudian kalau pesantren hari ini masya Allah tambah berkembang. Ayo munculkan izah ilmu dan ahli ilmu lagi. Memang salah satu yang akan membuat kita cepat sekali jatuh harga diri ilmu dan para ahli ilmu serta para santri, urusannya memang urusan harta. Memang urusan harta memang. Itulah mengapa pesantren harus bersatu. Kita buat program kemandirian ekonomi. Ayo kita buat Al-Fatihah. Saya sudah bilang ke teman-teman di Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini mohon baru setahun. Saya sudah bilang ke teman-teman, saya minta izin setahun merapikan di dalam dulu sini. Setelah itu saya akan ziarah kepada para masyayikh di kecamatan Tenjulai dan pesantren-pesantrennya. Kenapa? Karena ayo kita lakukan sesuatu. Muslimin nggak bisa menunggu siapapun. Kita lakukan sendiri dengan tangan kita sendiri, dengan kaki kita sendiri, di bawah naungan bimbingan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu kita lakukan. Kita nggak usah nunggu siapapun, nggak perlu nunggu negara datang. Alhamdulillah, nggak datang ya nggak apa-apa. Kenapa? Ini negeri kita. Kita bebaskan dari penjajahan tadi dengan darah syuhada, darah para kiai kita, dan darah para santri-santri kita. Menarik salah satu ceramah Pak Kiai Haji Agus Sunyoto. Saya cuma menukil-nukil saja. Beliau sampaikan, kok santri hebat-hebat lawan pasukan khusus iblis kok bisa menang? Apa sebabnya? Beliau tarik jauh ke belakang. Tahu itu sebenarnya beliau narik jauh belakang. Saya nggak tarik karena waktu nggak ada. Saya potong di tahun 1943 Jepang datang. 42, 43 Jepang datang itu kekuatan militernya dahsyat. Belanda yang sudah lama di Indonesia itu kalau kata Pak Kiai Haji Agus Sunyoto 7 hari kalah. Hebat sekali kekuatan militer Jepang.
Soekarno dan para tokoh itu datang ke orang Jepang itu untuk meminta agar anak-anak Indonesia ini diajari militer. Maka dilatihlah militer itu. Singkat kata dibentuklah lebih dari 60 divisi, 60 batalion militer. Satu batalion isinya 600 sampai 700 orang. Nah, itulah yang disebut dengan PETA, Pembela Tanah Air. Itu ada di salah satu ceramah beliau menyebut 69 batalion. Yang 66, yang 3 di Bali, yang 66 di Pulau Jawa. Yang 66 semua pemimpin batalionnya muslim. Dari 66 yang 20 batalion komandannya kiai. 20 batalion. Dilatih maka mereka menjadi orang-orang luar biasa. Bayangkan itu kiai beliau. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah taala melihat itu, maka Kiai Hasyim Asy'ari datang sendiri ke Jepang. Nanti datang sendiri ke pasukan Jepang di Indonesia, meminta agar pesantren juga dilatih militer. Tuh, nggak ada santri lemes-lemes tuh, nggak ada. Fisiknya nggak ada. Itu Hadratus Syekh. Kan kita mengakui beliau, kita meneladani beliau. Itu contoh luar biasa. Beliau datang, tolong latih santri-santri kami. Karena banyak sekali pesantren itu, maka tidak mungkin dilatih. Akhirnya punya inisiatif, kalau gitu kami kumpulkan orang-orang pilihan dari pesantren, dilatih di Jepang. Terkumpul 500 orang santri pilihan, dilatih di Cibarusa. Dulu masuk Bogor, kalau nggak salah sekarang masuk Bekasi. Cibarusa, dulu Bogor. Dimasukin ke Bogor. Di Cibarusa dilatih mereka. Tentu nggak sehebat PETA, tetapi ini dilatih luar biasa. Begitu mereka pulang ke pesantren masing-masing, mereka melatih teman-temannya, maka jadilah 500 batalion. Jadi Inggris nggak tahu kalau yang dihadapi itu pasukan-pasukan hebat, itu santri. Jadi pesantren itu harusnya begitu. Nggak ada pesantrennya lemes loyo, nggak ada. Sehebat-hebat itu juga. Itulah mengapa pesantren itu santri yang mesti sehebat itu. Nah, para kiai dan para santri yang hafizahumullah. Dan situlah kemudian kita belajar sangat banyak dari data sejarah ini, bahwa ternyata peran besar kalau pesantren itu jangan diragukan kecintaannya pada NKRI. Saya bahkan ceramah di umum, saya teriak-teriak, saya bilang jahat orang yang mengatakan pesantren teroris, jahat yang mengatakan pesantren itu radikal sehingga harus diawasi, jahat yang mengatakan masjid tempat berkumpulnya kaum radikalis dan teroris, itu jahat. Jangan dimakan oleh pesantren-pesantren isu itu, jangan dimakan oleh masjid-masjid. Ya salam. Tadi loh, Masya Allah, Syekhona Ustaz kita juara 1 tadi itu. Apa yang diajarkan di pesantren? Ya itu membaca kitab kuning. Itu menakutkan bagi siapapun, pasti menakutkan lah. Karena di situ semua hal dibangun, diajarkan, termasuk roh jihad. Jadi jahat betul. Sayang, itu kita terima kalimat itu, terus kita tembakkan ke saudara kita yang lain. Antar pesantren tembak-tembakan akhirnya. Sudah mau masuk. Ya Bapak Ibu semuanya santri, satu lihat coba. Begitu lihat tulusnya kecintaan santri, para kiai dan santrinya. Begitu berhasil mengambil negeri ini dari penjajah, mengusir mereka sebersih-bersihnya, sampai negeri ini diakui oleh negara dunia, negara-negara di dunia tentang kemerdekaannya. Para kiai dan santri balik ke pesantren, balik lagi ngaji kitab kuning. Saya kalau boleh jujur, ini memang kesalahan kita, kesalahan santri dan kiai. Bukan salah masuk baliknya, cuma mestinya negara nggak dilepas. Begitu negara dilepas, ya kan? Mereka dulu waktu perang 10 November pegang senjata.
Walaupun sebagiannya pistol itu senjata rampasan, tapi mereka jago memainkan. Hari ini kan kita nggak boleh megang pistol, megang senjata, nggak boleh. Kita serahkan kepada pihak yang boleh memegangnya. Ternyata pistol buat mainan sama mereka. Kita bayari pelurunya, kita bayari senjatanya, kita gaji mereka. Mereka main-main tembak-tembakan sendiri. Ini apa? Karena santrinya dan kiainya tadi harus kembali punya izah. Jangan mau mak, kita ini sekarang sibuk berantem sama saudara karena habis tenaga untuk berantem. Mereka di luar sana berbuat jahat, negeri kita dikangkangi kembali oleh penjahat seperti Pak Camat tadi sampaikan. Masih sama tema yang tahun 45 tadi Pak Camat sampaikan. Sama tema yang tahun 45, cuma beda hidungnya aja. Yang satu mancung ke depan, satu mancung ke belakang, itu aja. Beda rambutnya tadi katanya. Jadi cuma itu, tapi kasus sama. Akhirnya negara ini yang memegang siapa? Jadi ketika santri dan para kiai tidak hadir dalam urusan kepemimpinan negara, itu masalah. Yang lebih buruk lagi ada. Kalau dahulu mereka bisa menggerakkan masyarakatnya, memperbaiki masyarakatnya, kalau pesantren hari ini tidak berperan di masyarakat sekitarnya, itu paling buruk buat pesantren. Pesantren hanya untuk santri-santrinya, ya kan? Kalau perlu tembok tinggi-tinggi nggak bisa masuk orang lain, dan yang paling penting bukan itu, tidak ada peran di masyarakat. Terserah masyarakat sekitar mau apa. Di sini diajarkan umpamanya di pesantren diajarkan riba haram, masyarakatnya kena rentenir. Apa gunanya pesantren ini? Pak, doakan saya, doakan kami di Al-Fatih ini. Al-Fatih harus tahu. Saya sudah uji coba ini karena Al-Fatihnya ada di tempat lain juga. Kami sudah melakukan itu, bahkan mengentaskan masyarakat dari jeratan ribawi, rentenir yang sangat jahat itu. Dan kita tahu itu dosa sangat besar, lebih besar dari zina, sebagaimana hadis Nabi SAW. Terus kalau pesantren ada, terus nggak bisa berperan, terus ngapain? Riba diajarkan di fikih, itu haram, dosa besar, minal kabair. Tapi kemudian masyarakat di sekelilingnya kena riba. Apa itu sih? Kita bicara tentang masalah kemakmuran, keadilan, tapi kemudian masyarakatnya bermasalah dari sisi kemakmuran dan keadilan. Enggak begitu. Karena dahulu pesantren-pesantren itu hadir di masyarakatnya, itulah mengapa mereka bisa digerakkan oleh para kiai dan santri-santri. Dan itu harus dikembalikan, dan begitulah dahulu sejarah kebesaran Islam. Tentu yang paling tinggi adalah Rasulullah Muhammad SAW. Pendidikan itu sudah ada sejak zaman Rasul. Sistem pendidikan Islam 1000 tahun lebih itu cuma niru gaya pendidikan Rasul. Jadi sudah ada sejak zaman Rasul. Bukan cuma ngajarnya, sampai sistem pengajarannya sudah ada. Dan sangat banyak kitab yang membahas tentang hal itu. Sangat amat banyak. Kalau kita tidak tahu, kemudian akhirnya kita menganggap bahwa pendidikan sistem hari ini itu baru ada hari ini, itu masalah. Itu masalah, kita pikir hari ini, akhirnya kemudian karena kita tahunya konsep pendidikan ini datang dari mana? Oh, yang paling hebat Jepang, oh Finlandia. Akhirnya kita nyusu ke sana. Saya sampaikan ke teman-teman saya yang belajar sampai ke sana tentang pendidikan. Saya bilang, Anda tahu Jepang? Anda tahu Jepang? Hasil pendidikan yang Anda kagumi itu di Jepang itu anak kecil-kecil bunuh diri. Anda mau gitu? Gak ada Pak. Dalam Islam haram hukumnya. Tapi kan Anda kagum sama Jepang, terimalah itu. Saya bilang, Anda tahu Finlandia? Saya bilang ke teman-teman saya, Anda tahu Finlandia? Finlandia itu negeri yang sangat amat benci Islam. Finlandia. Mereka kalau agama lain dibuka, udahlah kita nggak boleh saling benci. Tapi kalau Islam sangat amat benci, itu Finlandia. Karena berkumpul sangat amat banyak Yahudi di sana hari ini. Terus kemudian kita belajar sana. Yang terjadi nanti orang tidak bangga dengan Islam. Kalau orang sudah tidak bangga, lihat kalian, fasyhadu bi anna muslim. Itu kan lihat kalian semua yang saksikan bahwa saya Muslim, kami ini Muslim. Itu kebanggaan luar biasa. Kalau belajar ke sana, itu nggak boleh ngomong itu, nggak boleh bangga pada Islam.
Sudahlah, nyatakan semua agama akan baik-baik semua agama akan sama saja. Nggak sadar kita dibuat lemes, pesantren itu dibuat lemes dari nggak jelas warnanya, padahal kiai-kiai kita mengajarkan luar biasa. Saya sering bilang, kalau toleransi, jangan ajari kami. Teladan kami itu para rasul, teladan kami Rasulullah Muhammad SAW, generasi sahabat Nabi dan selanjutnya sampai para ulama kita. Kalau babnya toleransi, nggak ada yang melebihi toleransi muslimin. Nggak ada. Saya boleh bukakan data secara sangat panjang. Kalau bicara tentang masalah kecintaan pada negeri, nggak usah diajari kami. Nggak usah diajari kami. Muslim itu nggak usah diajari tentang cinta negeri. Mereka bangun negeri tanpa diperintah oleh pemimpin. Itu aslinya pesantren. Jadi nggak usah kami diajari itu semua. Nggak usah. Lah salahnya pesantren mau terima itu. Yang ada harusnya pesantren datang ke kelurahan, ke kecamatan, ke kabupaten, ke menteri-menteri, ke presiden. Pak, kami ajari Anda tentang toleransi. Pak, kami ajari Anda tentang cinta yang tulus pada negeri. Begitu. Bukan iya Pak, kami terima ini. Akhirnya saling curigai antar pesantren. Kapan kalau kita nggak punya tenaga persatuan itu, kan kita semua tahu. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Kata Allah, jangan bertikai, kamu akan gagal, itu pasti. Kita bertikai antar pesantren gagal. Perbedaan pendapat kan dari dulu. Memang ada kitab fikih yang nggak ada beda pendapat. Kok kejangan kita fikih? Di juz'iyat akidah ada perbedaan pendapat dalam Islam. Iya kan? Masya Allah. Atau mau bicara sampai kapan perbedaan ini? Gitu. Pesantren ini mau bicara sampai kapan perbedaan ini? Kemudian akhirnya saling benci yang muncul di antara kita. Setiap santri ditanamkan kebencian sama saudaranya, sama pesantren lain. Apa yang terjadi? Kenapa nggak kita kumpul? Berbeda, ayo berbeda. Yang penting di atas kita. Bahwa nanti ujungnya tidak ketemu lah. Orang-orang soleh zaman dulu, para kiai kita zaman dulu, para ulama kita zaman dulu, bahkan sahabat Rasul, bahkan Rasul masih hidup saja mereka beda pendapat kok. Terus kenapa kita begini sekarang? Ayo kumpul, ayo satu. Kecamatan Tanjung, ayo kapan kumpul? Ayo Pak kumpul. Al-Fatih siap Pak. Al-Fatih sangat siap. Segala-galanya Al-Fatih siap. Ayo mau apa? Saya sampaikan hari ini. Karena saya gelisah kalau ada orang bertikai sesama muslim. Kok dilihat loh sholatnya masih ngadep kiblat semua. Para ulama ngajari kita kalimat luar biasa. Nuhibbu ahlal qiblah wa la nukaffiruhum. Itu kalimat para ulama kita. Kita cintai semua ahlul qiblah dan kita tidak kafirkan mereka. Coba tanya, NU kiblatnya kemana? Sama. Muhammadiyah kiblatnya kemana? Salafi kiblatnya kemana? Orang PKS kiblatnya kemana? HTI kiblatnya kemana? Kenapa sekarang begini? Kiblatnya sama-sama menghadap kiblat kita. Kiblat kita masih sama-sama Ka'bah. Perbedaan pendapat bisa kita lerai. Kita duduk bareng yuk. Kita ngobrol bareng yuk. Kita ngopi bareng yuk. Jangan dipertajam perbedaan ini. Jangan ditanamkan kebencian pada santri-santri kita. Jangan. Perbedaan pendapat ada di semua hal. Kalau Anda mengadu kitab, mereka punya kitab, kita punya kitab, sana punya kitab. Ayo kita diskusi yang baik. Begitu. Supaya kita ini bersatu. Karena tanpa persatuan mustahil ada kekuatan. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kamu gagal dan kamu pasti akan lemah. Itu kalau kita tidak bersatu. Akhirnya negeri ini diambil orang-orang jahat. Padahal dulu para kiai dan santri yang bebaskan. Ayo kita rebut kembali Pak Bu. Para santri, para kiai rebut kembali. Lupakan pertikaian. Berbeda nggak apa-apa. Diskusi ayo siap. Kalau perlu para kiai tadi kan musabaqah qiraatul kutub. Kita buat itu. Kita buatkan majelis, kita latihan berdebat. Supaya kalau kita berdebat latihan, nanti biasa kita debat. Harus pakai ilmu, seperti Ustaz Fauzi sampaikan, pakai dalil. Ayo debat, nggak apa-apa. Bapak Ibu saya sampaikan mohon maaf, Al-Fatih ini semua ulama ada di sini. Baik orang tuanya, guru-gurunya semua ada di sini. Bahkan mohon maaf, saya latih, saya punya waktu seminggu sekali. Ya, pelatihan. Karena Al-Fatih itu yang ini kan di sini SMP SMA, yang level SD-nya itu ada di 33 kota.
dari Aceh sampai Makassar. Setiap cabang itu mesti ada satu ustadz syar'i. Itu minimal gelarnya LC. Ada yang LC, ada yang S2, ada yang doktor. Setiap seminggu sekali kami diskusi. Kita baca kitab, satu ustadz menyampaikan presentasi, kita diskusi, kita mungkin debat. Tapi sebulan sekali. Itu setiap seminggu sekali. Tapi dalam setiap sebulan sekali kami buat tema, yang tema itu kita pasti akan debat habis. Tapi ukhuwah terjaga. Kami pernah, saya pernah sampaikan, teman-teman, yuk para masyayikh semua, kalian itu orang syar'i semua dari berbagai kampus di dunia, ada semua di sini. Berbagai kampus di dunia Islam, dari S1 sampai S3 ada. Itu saya pernah bilang, ayo teman-teman, kasih tema maulid, bid'ah atau sunnah. Kita biasa, tapi kita gak baper. Ukhuwah terjaga. Itu setiap wallah Mbak, karena saya ada di dalamnya. Itu yang mengatakan maulid bid'ah mengeluarkan semua dalil, semua kitabnya. Yang mengatakan sunnah mengeluarkan semua kitab, semua dalilnya. Berdebat, apakah sampai di akhir kita sampai di satu titik? Gak masalah. Tapi wallahil azim, summa wallah, kalimat kita indah, waktu menyampaikan indah, gak ada saling hina, apalagi saling ejek, apalagi kalimat kasar, gak ada. Kita bersaudara, bahkan ngomong, mohon maaf saja, saya harus bantah ini, kalimatnya indah, barakallahu fikum Ustaz, tapi menurut saya enak kalimatnya. Yuk kita latihan. Terserah kalau ibu mau, kalau nggak mau, wallah, pesantren nggak kembali kekuatannya. Nggak bisa lawan lagi pasukan Inggris yang pasukan khusus. Nggak bisa. Lawan RT juga nggak bisa, Pak. Wallahi, ayo Pak bersatu. Waktunya sekarang bersatu. Kumpul Tenjolaya. Santai-santai kumpul. Terserah mau gimana caranya. Saya tahu sudah kumpul. Yuk kita naikkan level kita. Mau kita bicara apa? Penguatan ekonomi. Mau bicara kurikulum. Mau bicara tentang kualitas para guru, kualitas para santri, saling berhubungan dengan baik, tukar ilmu dan pengalaman, dan seterusnya. Ayo. Tidak dengan cara berantem. Sudah cukup. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat ini kita hafal semua. Kalau saya bilang, kalau khilaf fikih, bahkan khilaf juz'iyatul aqidah ada sejak zaman sahabat. Bukan tabi'in, bukan Imam Nabi, Imam Abu Hanifah, ada. Sejak zaman sahabat Nabi sudah ada. Mudah-mudahan ini pesan maulid dan pesan hari santri yang mudah-mudahan bisa kita nikmati bersama. Ayo kita jadikan momentum ini Hari Santri 2022 Kecamatan Tenjolaya adalah merupakan hari kita tancapkan tonggak persatuan antara pesantren. Apapun latar mereka, asal mereka kiblatnya masih sama, kecuali kiblatnya nggak sama. Kalau kiblatnya nggak sama kita ajak dialog, ya kan? Kalau kiblatnya masih sama, nuhibbu ahlal kiblah wa la nukaffiruhum. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas kurangnya. Saya orang Jawa Timur yang Betawi, jadi saya tidak izin dari depan. Harus dengan cara itu, nampaknya kalau kita mau menggugah hati kita harus dengan cara itu. Karena para kiai yang kita teladani, pesantren-pesantren yang berjasa sangat amat besar untuk kemerdekaan negeri ini, itulah keteladanan yang diberikan kepada kita. Izzah al-ilm wa ahli al-ilm. Izzahnya ilmu dan ahli ilmu. Wallahu a'lam. Mohon dimaafkan saya kalau salah dan kurangnya kalimat yang tidak sopan atau apapun, mohon maaf sebesarnya. Insya Allah kita lanjutkan. Ayo kita lanjutkan baik ini. Dan saya akhiri. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.